pelajari. Ternyata seperti itu ya. Maka ya, begitu terus kafir maka Allah tutup hatinya. Allah tutup hatinya. Ya. Kalau Allah tutup hatinya maka berat mengerjakan kebaikan. Mau bangun sholat subuh aja berat gitu ya. Ada tantangan sedikit gak berangkat ya. Aduh, becek ya, wis gak usah nggak ngomong gitu ya. Sekarang banjir. Ya ya, Surabaya, artinya Surabaya banjir Surabaya. nggih banjir sama. Jadi yang di sini juga kalau Jember juga melegakan hati, banjir, Pak. oh Jember juga banjir. siap-siap, waduh. Sidoarjo Oke, aman. oke. Gunungnya meletus, Pak Ustadz. Loh, yang mana Bu? Gunung mana Bu? Gunung Raung, Pak Ini, Ustadz, dekat dengan kami. Oh, mudah-mudahan eh, selamat nggak ada apa-apa. Nggih, nggak apa-apa, amin. nggih. Amin. Oke, jadi itu dan ini kisah ini untuk pengajaran dan peringatan hanya orang yang beriman yang bisa mengambil pelajaran. Kalau di ayat yang lain mengatakan hanya yang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Karena kadang-kadang ya cuma dongeng itu, ya seperti dongeng diceritakan terus berhenti. Ya, jadi hanya yang ulil albab saja yang bisa memperhatikan dan mengambil pelajaran dari kisah umat terdahulu. Dan setelah diambil, maka dijadikan pedoman hidup. Agar aku selamat, maka aku niru. Wah, niru siapa? Niru yang beriman. Karena ternyata yang punya harta, yang punya jabatan, karena kafir, maka harta dan jabatannya tidak menolong. Begitu Allah hancurkan, habis gitu ya. Yang miskin, yang duafa, ya, tapi beriman, ya, maka begitu datang azab, Allah selamatkan. Ya, Nabi Nuh selamatkan dengan kapal. Nabi Hud diminta untuk keluar dulu. Nabi Lut diminta untuk keluar dulu dari daerahnya barulah dihukum gitu ya. Jadi ini diingatkan. Maka kebanyakan umat terdahulu kufur dan menolak dakwah bukan karena tidak ada buktinya, tidak ada apa bukti kebesaran Allah, tetapi memang mereka sombong ya, merasa punya jabatan, ya mungkin merasa ilmunya lebih dulu lebih banyak, hartanya lebih banyak dibandingkan nabi yang datang ya. Maka kesombongan inilah yang menutup hati ya. Jadi ini bukan tidak cukupnya bukti gitu ya, tetapi karena kelalaian hati. Ya, ini yang kita jaga. Hati adalah sesuatu yang tempat yang bolak-balik gitu ya, yang perlu kita perhatikan. Maka pelajaran berikutnya adalah siapa yang menolak kebenaran yang jelas dengan bukti-buktinya, maka dan itu berulang-ulang, maka Allah yang menutup hatinya. Kalau Allah sudah tutup hatinya, maka sulit untuk dibuka. Ya, ya jadi kalau kafir tapi Allah tidak menutup hatinya, itu masih bisa ada peluang peluang untuk beriman. Berapa banyak orang yang dulunya memusuhi Islam, kemudian bisa masuk Islam. Tapi kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, maka sampai akhir hayatnya tidak bisa beriman dan meninggalnya dalam posisi kafir. Maka jaga ini ya, jaga hatinya, jaga hati jangan sampai kita kafirannya lebih dari yang ini ya, sehingga Allah tutup hati. Kemudian berikutnya wa ma wajadna li aksarihim min ahdin wa in wajadna aksarohum la fasikin. Ya, jadi musibah yang paling besar ya, jadi orang-orang ini berbuat apa? Melanggar janji dan yang berikutnya apa? Eh, berbuat fasik. Ya. Berbuat fasik itu melakukan mungkin satu dosa besar, tetapi atau berbuat dosa kecil terus menerus itu juga fasik gitu ya. Ya, maka ini lanjutan dari ayat ini pengajarannya adalah musibah yang paling besar menimpa umat Nabi Muhammad adalah hati yang keras, ya, bahkan mati gitu ya, sehingga tidak bisa mendengar dan menerima kebenaran. Ya, kebenaran biasanya akan lebih berkesan eh, telinga dibandingkan dengan mata. Ya, sumber
hidayah kita mata dan telinga dan hati. Tapi biasanya yang melekat adalah Hati. pendengaran. Ya, kata-kata nasihat orang tua, nasihat guru mungkin dilakukan sekian puluh tahun, tapi kadang-kadang kita baru, oh iya, dulu pernah dikasih nasihat ya. Ya, tapi kalau mata itu cepat cepat hilang gitu ya. Ceritanya mungkin pada saat lihat memang berkesan, tapi agak lama sedikit, ah, lupa guys, walaupun sudah lihat tapi lupa. Tapi kalau pendengaran biasanya awet ya. Maka kadang-kadang pendengaran ini yang penting ya. Yang berikutnya, kebanyakan manusia suka melanggar perjanjian dengan Allah, baik ketika dalam ruh atau perjanjian setelah beriman kepada Allah. Ya. Begitu bersahadat, ya, nah, itu sudah Islam sebetulnya. Ikrar itu menandakan komitmen, komitmen kita untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata la ilaha illallah itu adalah bentuk komitmen kita. Tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Artinya tidak ada sesuatu pun yang kami ikuti syariatnya, melainkan hanya syariat Allah. Ya, jadi komitmen itu dan tidak ada Nabi melainkan Nabi Muhammad SAW dan mengakui bahwa Nabi itu hanya Nabi Muhammad ya. Jadi tidak ada Nabi lain selain Nabi Muhammad. Jadi, kita berkomitmen untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi menjadikan benchmark ya, panduan hidup kita seperti Nabi Muhammad ya. Maka siapa yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka itu sama dengan melanggar perjanjian dengan Allah ya. Karena sudah komitmen ya, apalagi dinyatakan dalam sholat kita ya, sholat kita. Jadi itu jadi ini yang kita jaga. Jadi tidak sholat, ya, berkata bohong dan lain-lain, itu adalah menandakan bahwa kita sudah melanggar komitmen kita, melanggar perjanjian kita. Nah, maka berhati-hati ya. Dan ini diucapkan terus kan, syahadat itu diucapkan terus tiap kali ya. Jadi yang berikutnya, ciri yang lain adalah kebanyakan orang itu selain melanggar perjanjian dan melakukan kefasikan. Ya, kefasikan ini akhirnya tidak mencapai tujuan. Ya, tujuan hidup manusia itu Allah mudahkan dengan jalan Shirathul Mustaqim. Begitu kita masuk ke jalan Shirathul Mustaqim, otomatis akan ketemu ujungnya gitu ya. Karena jalan lurus, lebar, nggak mungkin tersesat. Ya paling yang goda setan itu paling memperlambat atau menunda gitu. Tapi kalau dilakukan terus maka ujungnya adalah tujuan kita. Maka Allah memudahkan dengan jalan yang lurus dan lebar. Tetapi dia ternyata memilih jalan, dia bobol jalan, dia menyamping atau belok ya, keluar dari jalur yang seharusnya. Itulah orang fasik. Maka kalau itu dia nggak akan ketemu tujuannya ya. Hati-hati dan itulah terjadi, maka seharusnya masuk surga, maka yang terjadi karena pilihan itu dia maka masuk ke neraka. Untuk mendalik ya. Ini. Baik, berikutnya kita akan masuk ke kisah. Setelah kisah-kisah ini dan disimpulkan, maka masuk kisahnya Nabi Musa ya. Nabi Musa. Mari kita baca ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'asna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadolamu biha fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin hakikun ala alla akuna
أكون على على الله ألا إلا أكون قد على الله قد إلا قد الحق جئتكم قد ببينة جئتكم من ربكم ببينة من ربكم فأرسلوا فأرسل معي معي بني بني إسرائيل إسرائيل Sadaqallah. صدق الله Allahul Adzim. Bu Siti Muslikah nggih. Bu Siti Muslikah 2, Bu Arianti 1. Nah, ayat 103, setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. 104, dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Sampun. Nggih. Bu Arianti. Y. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Sampun. Nggih, Oke, matur nuwun. baik. Jadi setelah 5 kisah ada jeda, sekarang masuk ke kisah yang ke-6 ya, kisah yang Nabi ke-6 Musa. Nabi Musa. Ya, jadi ini menarik, nanti kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa. Ya. Nah, kemudian kata kemudian itu berarti berlalu ada selang waktu ya, ada selang waktu cukup lama. Nah, setelah terakhir kita kisahnya apa terakhir? Nabi Kisah Su'aib. yang Nabi Su'aib. Nabi Su'aib mengingatkan apa, Bu? Timbangan, Untuk selalu timbangan. Menyempurnakan timbangan ya. Dan Timbangan ya. Kemudian setelah sudah berapa waktu kemudian Nabi Musa diutus. Tapi menarik, pada saat menyebutkan Nabi Musa bukan pakai arsalna, pakai pakai kata baas baasna ya. Jadi, kalau sebelumnya pakai Arsalna. arsalna ya, tapi ini baasna. Apa bedanya, Bu? Arsalna kalau terjemahannya sama-sama diutus ya. Tapi kalau baasna ini, kata-kata baasna adalah dibangkitkan, dibangkitkan di ya sesuatu yang ya, kalau nanti baas itu dibangkitkan setelah mati ya, dibangkitkan. Dibangkitkan itu ada terjadi di alam akhirat ya. Setelah alam barzakh, maka kemudian kita dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Maka kata-kata ba'asna itu maknanya adalah Allah membangkitkan seorang rasul dari kaum yang mati. Mati apanya, Bu? pikirannya. Mati Hatinya. 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 Tadi Hatinya. kan udah cerita tentang hatinya ditutup, hatinya di ini, mati hatinya. Fisiknya ganteng, kuat, sehat gitu ya. Tapi hatinya mati. Mati. Nah, kalau hatinya mati ini tandanya apa, Bu? Maksiatnya Banyak. macam-macam ya, banyak gitu ya. Tertutup. Kalau nabi-nabi kemarin maksiatnya ini aja ya, memang makin ke sini makin banyak ya. Waktu Nabi Syuaib itu makin banyak maksiat. Tapi di Nabi Musa ini maksiatnya makin banyak lagi ya. Jadi hatinya mati sehingga maksiat itu dilakukan dengan sadar, dengan sengaja, tanpa Terang-terangan. perasaan ya, terang-terangan, tidak merasa salah ya. Termasuk apa? Fir'aunnya mengaku Tuhan. Ya, nggak ada umat yang lain badannya besar, kuat, mengaku Tuhan, nggak ada kecuali Fir'aun. Fir'aun. Jadi ini ini menarik. Jadi kita jadi belajar. Oh ya, makanya Allah urutkan dan kata-kata yang dipilih di Quran itu nah, kata-kata yang pas ya. Satu kata tapi maknanya bisa dalam ya. Kalau kita
belajar gitu ya. Oh iya, ini. Nah, kemudian berikutnya biayatina ya, dengan dengan ayat kita. Ayat artinya apa? Tanda kebesaran Allah. Salah satunya adalah apa Bu biasanya Bu? Nabi Musa terkenal dengan apa Bu? Ayat-ayatnya apa? Nama lainnya Bisa mukjizat di ya. Ya, datang membawa mukjizat. Hijat. Untuk apa datang membawa mukjizat? Sebagai bukti kalau dia itu benar-benar Seorang Rasul. nabi. Orang Ya, Rasul. masa harus ada audit datang ke tempat kita, ada orang datang terus loh, aku ini loh, orang utusan pusat ini. Ya, pasti kita tanyain, mana buktinya gitu kan. Nah, maka Rasul mesti dibawain Di bukti-bukti. SK. Ya, maka itu ya buktinya itu. Nah, salah Ya, satunya apa Bu yang terkenal apa Bu? Bukti tongkatnya mujizatnya. jadi ular. Nah, tongkatnya jadi ular sungguhan. Tongkatnya jadi ular. Ya, salah satu. Ada berapa macam bukti ya, bukan satu. Kata-kata ayat itu berarti buktinya bukan hanya satu, lebih dari ya tiga atau lebih. Ya, kalau di sini kalau salah tujuh ya, tujuh atau sembilan ya, sembilan Sembilan. bukti-buktinya Sembilan. Nabi Musa. Ya, Dikenyain. Nabi Musa. Jadi banyak gitu ya. Tapi kadang banyaknya bukti. Kemudian Nabi Musa ini diutus kemana? Ila Fir'auna wa mala'ih. Kepada Fir'aun dan mala'ih. Ya, sebetulnya Nabi Musa itu diutusnya ke Bani Israel. Ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutusnya itu hanya ke kaumnya aja, ya, ke kaumnya, tidak ke seluruh kaum. Siapa yang disuruh ke seluruh kaum? Siapa, Bu? Nabi mana yang disuruh ke seluruh kaumnya? Apa? Seluruh kaum yang ada di muka bumi. Nabi Nabi Muhammad. Muhammad. Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad itu hanya untuk kaumnya. Nah, Nabi Musa ini kaumnya Nabi siapa, Bu? Musa. Nabi Musa kaumnya siapa? Bani Bani Israel. Loh, tapi kok di Bani sini kok Israel. ya kok di sini Fir'aun. Fir'aun itu Bani Israel bukan? Fir'aun Bani termasuk Bani Israel Israel bukan? juga. Bukan, karena Fir'aun itu orang Kipti, orang Mesir. Israel itu Iya. orang Palestina yang dulu dibawa Palestina. oleh Nabi Yusuf gitu. Jadi ceritanya dulu Nabi Yusuf tinggal di Palestina. Kemudian apa sama kakaknya dimusuhi, dibuanglah ke sumur. Dan Allah menyelamatkannya sampai dibawa oleh pedagang, sampailah dia ke Mesir, tinggal di rumah perdana menterinya dan, eh, dan belajar di situ. Dan kemudian Allah akhirnya angkat derajatnya jadi perdana menteri di Mesir, kayak kisahnya. Maka pada saat di Mesir itulah Nabi Yusuf mengundang saudara-saudaranya, udah pindah ya, di sini lebih mapan ini, lebih bisa di ini. Maka pindahlah keluarga dari Nabi Yakub ya, dan apa anak-anaknya pindah ke sana. Itu apa 12 ya, termasuk Nabi Yusuf kan anaknya 11 bintang 11. ya. Ya, Ya. 11 12 sama Nabi Yusuf benar. Ya, 11 bintang sujud sama orang tuanya pindah ke sana. Akhirnya di sana sukses gitu ya, berkembang. Ya, tapi tetap rajanya adalah orang Mesir. Begitu Nabi Yusuf meninggal, maka berikutnya ganti-ganti raja sampai Fir'aun, mereka akhirnya merasa oh ini ganggu nih namanya, maka dijadikan budak ya. Tadinya makmur, kemudian suatu saat jatuh menjadi budaknya siapa? Orang Mesir. Ya, orang Mesir. Ya, jadi diutus kepada Bani Israel. Tapi kok ini yang disebut di ayat ini Fir'aun dan pemimpin-pemimpinnya. Kira-kira pemimpinnya orang Bani Israel apa orang Mesir? Mesir. Mesir. Hah? Mesir. Orang Mesir. Oke, orang Mesir. Nah, disebut di situ, kenapa kok dakwahnya ke situ?
Kenapa nggak kok Bani Israel? Padahal tugasnya kemana? Nabi Musa tugasnya kemana? Ke Bani Bani Israel. Israel. Apa Bu kira-kira Bu? Tadaburnya apa? Harus dipegang yang sedang berkuasa. Harus dipegang berbahasa ya. Jadi kalau dakwah kepada orang yang lagi tertindas, Ya, efektif nggak? Kurang Nggak efektif. kurang. efektif karena percuma kalau disuruh ibadah dia wah nggak bisa dilarang sama ini. Ya maka ya itu disebutkan bahwa ya maka pertama yang didakwahi adalah yang menindas. Yang menindas itu adalah ini. Ya. Itu yang ada yang memanai itu, ada yang memanai bahwa yang kedua tafsir yang lain mengatakan bahwa ya diutus Nabi apa ke Bani Israel, tapi pada saat itu ada juga orang Mesir yang di situ ya udah karena tinggalnya bersama maka dakwahnya harus sekalian karena kebetulan tinggal bersama. Tetapi banyak kan mufasir mengatakan yang pertama tadi karena ada yang mendolimi, ada yang menindas maka dakwah dilakukan kepada yang menindas dulu. Ya, jadi maka disampaikanlah ke Fir'aun. Sebetulnya Fir'aun itu apa Bu? Fir'aun itu nama orang atau apa Bu? Jabatan Nama Gelar. jabatan, gelar. Jadi kalau di Indonesia apa Bu? presiden lah. Presiden. Maka sebutan Fir'aun itu sebutan menghina atau sebutan kata baik? Hormat sebetulnya. Ya, hormat. Kayak kita ngomong Bapak Presiden gitu kan menghormati. Ya, ini Bapak Fir'aun gitu ya. Ini bukan Fir'aun, bukan Haha. nama gitu. Bukan nama, tetapi nama jabatan. Ya, kadang-kadang kita sebut itu kan, Bapak Menteri, selamat pagi Bapak Menteri gitu ya. Kita nggak nyebut namanya, tapi menyebut jabatannya. Ya, ini masih Bapak. Itu menariknya kok rakyatnya nggak disebut Bu ya. Dakwahnya hanya kepada pemimpin sama Fir'aun. Kenapa Bu? Itu sudah mencakup. Karena rakyatnya takut sama Fir'aun. Bukan Fir'aun, berarti karena Sudah mencakup rakyatnya. itu menurut rakyatnya. Ya, biasanya kalau pemimpinnya baik, rakyatnya mesti baik. Kalau pemimpinnya buruk, rakyatnya biasanya Tambah buruk. brutal. Ya, maka maka yang dituju pertama kali adalah pemimpin. Maka dakwah yang utama pemimpin. Maka jangan dakwahnya kita disuruh dakwahnya orang pinggiran ya orang-orang yang bawah ya pinggiran wah kesuwen gak nyampe-nyampe. Maka lihat Nabi Musa begitu diutus sama Allah, maka yang dituju adalah bosnya langsung. Ya, bosnya langsung. Padahal Nabi Musa punya apa, Bu? Punyanya apa? Nggak punya kan? Allah punya Punyanya Allah iman. gitu ya. Betul, tapi dia berani datang. Kamu Musa, datangi Fir'aun. Padahal Fir'aun itu raja. Fir'aun sudah menganggap dia itu sebagai Tuhan. Kemudian dia juga sudah mengumumkan kalau Musa itu pernah ya, Musa kan pernah kejadian sebelumnya Ibu ya. Jadi kita udah ceritanya udah banyak kita dengar kan. Sudah pernah tinggal bersama Fir'aun. Fir'aun. Iya, Kemudian apa? Setelah karena dewasa dia mantan bapaknya, Ustaz. dalam Mantan bapak asuhnya. ya Dia, Langsung. bapak angkatnya betul. Jadi yang pernah ngasuh. Tapi Nabi Musa sempat waktu udah dewasa mukul orang ya nggak sengaja melerai terus orang yang Beneran. meninggal ya kepukul tangannya ke samplok tangannya mati gitu ya kaget ya. Ternyata kuat juga Nabi Musa. Memang Nabi Musa itu salah satu kuat gitu ya. Jadi akhirnya ketakutan mau dibunuh wanted ya dicari oleh Firaun untuk dibunuh. Maka larilah Nabi Musa. Sampailah ke Madyan. Ya, menurut riwayat ketemulah anaknya Nabi Su'ed. Su'eb. Tapi ada yang mengatakan itu bukan Nabi Su'eb. Namanya sama. Ketemu anaknya Nabi Su'eb. Perempuan, Menikah. 2 orang. Lagi ngapain? Lagi nyari Ambil air. air. Ya, maka dibantulah oleh Nabi Musa. Ya. Dan singkat cerita akhirnya beliau Menikah. nikah ya di sana lah rezekinya di sana setelah 10 tahun di sana ya barulah eh, Allah pada saat kangen sama ibunya
dia diberi wahyu sama Allah. Perjalanan pulang ke Mesir itu tiba-tiba Allah panggil dijadikan nabi ya. Nah, dijadikan nabi, disitulah dia disuruh datang kepada orang yang mencarinya untuk membunuh yaitu Fir'aun. Maka ia datanglah Nabi Musa ke Fir'aun. Ya, jadi ini pelajaran ya. Jadi Fir'aun ini kita gambarkan dulu sedikit untuk bahwa Fir'aun ini begitu ditemui oleh di ayat yang lain ditemui oleh Musa, maka dia itu fa'ashofa kaumahu fa'atohu ya, maka dia membodoh-bodohkan kaumnya ya, meringan-ringankan kaumnya ya. Eh, dengan innahum kanu qaumam fasikin ya, dan sesungguhnya kaumnya Fir'aun itu ya, Fir'aun dan kaumnya itu adalah orang yang fasik ya, orang yang fasik. Ya, jadi sekedar mengikuti kepada Fir'aun. Coba kita lihat cara Fir'aun mendoktrin rakyatnya ya, sampai rakyatnya itu mengikuti dia ya, dengan gampangnya mengikuti dia. Ya. Sama kalau ini di ayat di surat apa As-Su'ara kalau salah ya. Ya, dia mengatakan pertama, aku ini raja loh, aku punya kerajaan. Ya, Fir'aun mengatakan ke rakyatnya itu. Yang kedua, di kaki saya, di bawahnya ada sungai. Ya, ada sungai apa Bu? Kalau di Mesir yang terkenal. Sungai, sungai Nil. Sungai Nil ini saya atur nih, sehingga bisa dipakai untuk irigasi. Ya, ini tak atur. Aku ini orang hebat loh. Aku ini raja, punya kerajaan. Yang kedua apa? Nah, di kaki saya ini mengalir nih ya sungai-sungai, dan sungai itu nurut ya, nurut maksudnya dia bisa kelola ya. Padahal ini sungai sungainya Gusti Allah, tetapi dia merasa dia bisa ngelola menjadi pertanian sehingga pertaniannya maju ya di zaman itu, karena waktu itu diajari oleh Nabi Yusuf turun menurun sampai sampai zamannya Fir'aunnya ini ya. Jadi itu. Yang kedua, saya ini mulia ya karena raja dan pintar ngomong gitu. Ini lihat nih. Nah, dia tunjukkan siapa? Nabi Musa. Ini orang ini ngaku sebagai rasul, tapi ngomong aja nggak teteh. Ngomong aja nggak teteh. Apa yang dimaksud nggak teteh ngomongnya itu? Nggak Setan, jelas. Pelat, pelat itu. Ya pelat. Kenapa Nabi Musa ngomongnya pelat? karena pernah makan bara. Bakar, bakar Ah, kecil, betul. memakan api, Makan memakan api, bara. betul. Waktu kecil ya. Jadi ini lihat cara Fir'aun di depan Nabi Musa menghina Nabi Musa sambil menunjukkan ke kaumnya, aku sih hebat. Ini sopo ngomong aja nggak teteh tapi ngaku sebagai Rasul ya. Nah, mestinya kalau Rasul juga ditambahi lagi dia. Kalau Rasul mestinya apa? Pakai gelar orang kaya mestinya. Kalau ngaku Rasul ya mestinya kaya, kayak kayak Fir'aun gitu kan. Atau kalau enggak minimal dikawal oleh malaikat ya. Jadi mereka kenal, malaikat tahu itu ya. Nah, tapi dia menghina Nabi Musa dengan memperolok di depan kaumnya. Kira-kira kaumnya melihat si ngomong rajanya yang mempengaruhi apa presidennya, rajanya, kira-kira manut apa ngelawan? Manut. Manut ya, Menurut itu Pak makanya Rajanya. rakyat itu biasanya manut kepada pimpinan, tergantung siapa yang influencernya. Begitu influencernya ini punya harta, punya apa, pandangannya itu, maka Nabi Musa pun dilecehkan oleh rakyatnya. Rakyat yang tidak layak, ya wis ya, ya ikutlah, mereka akhirnya tunduk patuh kepada Fir'aun. Ya, eh, jadi itu maka berikutnya kita teruskan ayatnya sambil nanti kita sambung lagi. Kemudian apa? Eh, tapi begitu disampaikan ayat-ayat itu, mereka langsung menolak tadi dengan dialog tadi ya, menolak dan tidak terima sebagai Rasul. Fadolamu biha, jadi dia mengingkari. Kata-kata dolim ini maknanya dua, satu tadi mengingkari, yang kedua karena mendolimi diri sendiri, dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau menerima, ya tidak mau menerima. Yang kedua dia juga mendolimi, menghalangi orang lain, orang-orang yang apa rakyatnya untuk beriman
kepada Nabi Musa, dia halang. Ojo, ojo melu. Wah, ya, jadi ini kata-kata dulu ya. Fandur kaifa kana akibatul mufikin. Maka Allah ingatkan kepada kita, kamu perhatikan, coba kamu pelajari apa akibat orang yang selalu membuat kerusakan. Ya, kerusakan bukan kerusakan fisik, tapi juga kerusakan mental, kerusakan jiwa. Mana yang lebih berat? Kerusakan jiwa, kerusakan rohani, apa kerusakan fisik? Rohani. Rohani. Jiwa. Karena Jiwa. kerusakan rohani akan dibawa sampai Akhirat. dampaknya sampai akhirat. Kalau kerusakan fisik, ya paling berhentinya di dunia Ya. selesai. Jadi, maka ya apa akibatnya? Ya akibatnya kita perhatikan, oh orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik itu, orang-orang yang mufsidin apa Bu? Akibatnya Bu. Kita bisa lihat dari 5 nabi itu kaumnya yang ingkar sama nabinya di, dihancurkan. Nah, kalau ini Fir'aun dan pemimpinnya ini Bu, kisah ini udah Ditenggelamkan. Ditenggelamkan. jadi kita belajar, oh kalau lawan Rasulnya ya akibatnya itu di dunia matinya sengsara, di akhirat juga masuk neraka. Jadi bukan hanya di dunia, tapi sampai, nah ini awal ya dialognya dengan, kita masuk ayat yang berikutnya. Ya, oke, ini berikutnya apa? Ah, ini. Kalau Fir'aun wa ma Rabbul Alamin, begitu dikenalkan Rabbul Alamin, maka dia jawabnya siapakah alam semesta ini? Maka jawabannya Nabi Musa, Rob itu adalah Robus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum mukinin, ya. Karena Fir'aun mengaku Tuhan, maka disampaikan bahwa aku adalah utusan Allah. Ini ayat ini nyambung ke ayat yang berikutnya, belum saya ini. Oke. Qala Musa ya Fir'aunu ini rasulun min Rabbil alamin. Maka eh, Nabi Musa setelah dialog itu menguatkan kepada Fir'aun bahwa saya ini adalah utusan dari Rabbul Alamin. Ini untuk membantah bahwa Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Saya ini utusan Tuhan yang menguasai seluruh seluruh alam. Berarti pernyataan kamu sebagai Tuhan itu batal ya. Karena saya diutus oleh Tuhan yang menguasai seluruh alam, termasuk menguasai Mesir, termasuk menguasai Fir'aun ya. Jadi kata-kata ini untuk menolak kepada. Nah, menariknya kalau kita lihat 5 nabi yang sebelumnya, mereka begitu pertama kali berdakwah apa Bu? Kata-katanya, ubudu robbakum ya, wala wala tusriku. Ya, semuanya mengatakan sembahlah Allah, jangan menyekutukan. Tapi Nabi Musa nggak mengatakan itu. Fir'aun sembahlah Allah, nggak mengatakan gitu. Karena apa? Karena Fir'aun sudah mengaku sebagai Tuhan. Tuhan, maka dakwahnya nggak nggak nyampaikan seperti yang 5 nabi sebelumnya, ya, tapi menyampaikan langsung, saya ini utusan Allah, utusannya Rabbul Alamin. Ya, Rob itu apa Bu? Pencipta, ya, mencipta, terus Yang merawat. merawat, ya, mendidik, ya, kemudian memberi rezeki, kalau kalau sakit, yang menyembuhkan kalau ada orang sakit gitu kan, ya, memberi petunjuk itu Allah, seperti mungkin bayangannya seperti orang tua gitu ya. Nah, orang tua yang mendidik anaknya sampai anaknya, kalau orang tua berhenti gitu ya, tapi kalau Allah terus, ya terus, ya, olah manusia, dan bukan hanya manusia tetapi seluruh alam semesta. Berarti alam semesta ini siapa? Ya manusia, ya binatang, ya malaikat, ya bangsa jin, tumbuh-tumbuhan, ya termasuk yang kita anggap benda mati, ya. Bumi berputar, matahari, bintang, semua ya benda mati yang kita anggap benda mati, mereka yang bergerak itu ya planet-planet macam-macam, itu semua dikelola oleh Allah ya. Maka kalau kata Rabbul Alamin, dan juga secara waktu Rabbul Alamin itu
Ya, pada baik kalau manusia itu pada alam ruh, Allah juga yang jadi pencipta, pengatur. Waktu di alam kandungan, kita juga Allah yang ngatur. Waktu di dunia, Allah juga yang ngatur dan yang mengelola. Kemudian apa? Di alam barzah pun, Allah juga yang mengelola. Dan di alam akhirat, Allah juga yang mengatur. Jadi, Rabbul Alamin bukan, wah, kalau ada manusia mengaku sebagai orang hebat biasanya pada saat dia menjabat. Padahal menjabat itu cuma sebentar. Ya, paling 5 tahun, paling 10 tahun. Yang lama-lama paling 25 tahun atau 30 tahun. Ya sudah, setelah itu selesai gitu ya. Dan itu pun tidak sepanjang waktu. Ya kan? Waktu tidur dia nggak bisa, kan, udah lupa. Ya, kalau manusia sebagai penolak terbatas itu ya. Tapi kalau Allah setiap waktu ya dan sepanjang masa itu Allah kelola. Maka siapapun yang beriman nggak usah khawatir gitu kan. Kalaupun di alam barzah Allah juga akan mengaturnya. Oh, ada yang suaminya udah meninggal, ada yang ya nggak apa-apa. Karena di dunia Allah ngatur, di alam barzah juga Allah ngatur. Jadi kita nggak usah cemas. Selama dia beriman di dunianya maka akan selamat ya. Jadi ini dan nah, ini kalimat ini juga mengatakan apa? Bahwa karena itu utusan Allah, Rob yang paling berkuasa mestinya yang mendengarkan harusnya ikut mematuhi. Ya, ikut mematuhi, termasuk Fir'aun. Ya, termasuk Fir'aun. Ya, jadi ini menolak perkataan Fir'aun. Yang kedua apa maknanya? Harusnya setiap yang mendengar harusnya ikut mengikuti. Ya, jadi membenarkan keterangan nabinya. Dan yang berikutnya, kalaupun nggak bisa ini ya nggak, jangan menghalangi orang untuk beriman. Ya, maka ini kata-kata Rasulun ya begitu disampaikan itu Rasul dari Allah, dari Rob yang penguasa segala macam ininya, makanya harusnya semuanya ikut. Ya. Kalau nggak ikut berarti memang sombong dia kan. Ya, karena yang disampaikan jelas, ya, yang disampaikan jelas. Ya, oke. Berikutnya, ayat berikutnya hakikun, ayat berikutnya hakikun ala Allah akula ala Allahi ilal haq ya. Maka Nabi itu uh, hakikun ya wajib atasku hak ya, mengatakan hak ya. Hak itu mesti ada kewajibannya. Ya, hak hakikun itu kata hak. Ya, maka kewajibanku hanya mengatakan yang benar. Nggak mungkin utusan Allah itu mengatakan dusta, apalagi atas nama Allah. Maka pendakwah ataupun siapapun kalau menyampaikan yang dari Allah harus benar ya. Dan Nabi mengatakan nggak mungkin saya itu ya. Dan dia bisa bisa lihat perilaku apa, Nabi Musa selama dirawat harus dididik oleh Fir'aun. Fir'aun pastinya belajar itunya ya. Ya, itu yang pertama dikuatkan. Saya nggak mungkin berbohong. Yang berikutnya ini ciri-ciri pendakwah, ciri-ciri Nabi. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Ya, dan saya membawa bayinah, nah, bukti yang jelas. Nah, kata-kata bayinah ini jelas berarti apa? Semua mukjizatnya itu bisa dilihat, bisa dipahami, bisa dimengerti bahwa benar-benar itu mukjizat yang datangnya dari Allah. Siapapun orangnya, selama tidak bohong, tidak sombong, sorry, tidak sombong, maka pasti akan mengakui, oh iya benar, ini datangnya dari Allah. Nanti nanti ini akan terbukti siapa tukang sihirnya Nabi Musa begitu, tukang sihirnya, sorry, Fir'aun begitu ber, apa, melawan Nabi Musa, bertanding lawan Nabi Musa, begitu lihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, mengalahkan sihir mereka, mereka langsung beriman. Nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya. Tapi kita bisa melihat bahwa kata-kata bayinah itu adalah jelas maknanya. Artinya apa? Semua mukjizat, semua bukti-bukti yang disampaikan itu jelas diterima oleh yang diajak bicara. Oh iya, dari Allah ya. Tetapi karena kesombongan hatinya, merasa lebih hebat,
merasa lebih kaya, dia menolak apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Ya, jadi kalau dengan akal sehat, dengan tenang pasti diterima. Maka nggak ada nanti, oh miskomunikasi nih, aku nggak ngerti gara-gara nggak paham bahasanya. Tidak ada, ya semuanya dipahami. Dan kata-kata berikutnya diulang lagi, mir rabbikum. Semua bukti ini datangnya dari Robmu, penciptamu. Ya, ya. Jadi kamu itu bukan Tuhan. Ya, kamu itu bukan Tuhan. Kamu itu diciptakan oleh. Kalau kamu jadi Tuhan, terus gimana bapak-bapakmu? Nah, kamu lahir setelah bapakmu, terus bapakmu punya Tuhan siapa gitu? Berarti kamu itu bukan Tuhan. Ya, kata-kata Rob, kamu itu diciptakan Fir'aun. Ya, jadi ini membantah sekalian. Kemudian yang berikutnya, tugas berikutnya adalah Fa'arsil iya Bani Israel. Maka lepaskanlah Bani Israel. Ya, karena Nabi Musa meminta. Karena tugasnya beliau adalah kemana Bu? Dakwahnya ke Bani Israel. Sementara Bani Israel sedang di apa? Di ditindas, Diperbudak. ya, Diperbudak. diperbudak oleh maka Fir'aun. perbudak, ya ini maknanya perbudakan juga dilarang. Ya, lepas. Bayangkan nggak punya apa-apa, datang pertama kali langsung ngomong, lepas no budakmu gitu ya. Nah, ini kan perlu kekuatan mental gitu ya. Jadi seorang pendakwah ya, berani dia, ya, karena apa? Bersandar kepada Allah. Yang dia bawa siapa? Nah, paling cuma satu, Harun, ya, datang bersama Nabi Harun dengan tongkat. Ya, maka di kisah yang lain, ya di riwayat di surat yang lain itu Nabi Musa itu datang, ya dicek dulu sama Fir'aun. Siapa yang teko itu? Nah, oh, anu, apa? Oh, Musa. Wah, ini bener dia datang itu ya. Nah, Fir'aun terus, coba cek kan bedaan, bawa apa dia? Bawa tongkat aja nih. Boleh masuk nggak itu? Oke, oke, oke. Wah, Fir'aun tuh ngenteng no, gitu ya. Fir'aun tuh ngenteng no. Paling Nabi Musa berdua, ya. Terus apa yang dibawa? Cuma Tong- tongkat. Tongkat. Jadi, maka diperbolehkan masuk. Ya, maka kalau Allah nyuruh itu lakukan, karena nanti Allah punya cara. Akhirnya Fir'aun itu nggak kelarang. Oh, Musa enteng lah. Kemudian apa? Apalagi nggak bawa senjata, nggak bawa. Dicek dulu kan. Kalau kita mau masuk ke istana kan mesti dicek dulu oleh apa pengawal gitu ya. Sama lah zaman dulu ya dicek. Oh, bawanya tongkat. Laporan. Boleh masuk nggak nih? Bawa tongkat. Dia mau ingin ketemu. Berani. Ya. Maka di sidangnya apa? Sidang kabinet lah. Kalau zaman sekarang ya. Waktu menteri itu datang ya berani. Maka Nabi Musa itu menghadap pada saat sidang itu. Ya, kalau sidang kabinet itu kan terbatas gitu ya. Tapi karena yang datang Musa, oh, dan Fir'aun itu ingin tunjukkan kepada anak buahnya bahwa dia itu hebat, diterima itu. Ya, oke. Maka terjadi dialog. Nanti di ayat yang lain kita akan membahasnya. Tapi di ayat ini kita cuma ini pengantarnya bahwa kenapa kok bisa diterima oleh Fir'aun dan masuk ke apa sidangnya mereka, sidang kabinetnya, menteri-menteri mereka masuk dan disitulah Nabi Musa sempat mempermalukan Fir'aun. Ya, mempermalukan Fir'aun. Nanti kita akan juga bahas sedikit di ayat setelah ini. Ya, jadi ini jadi Nabi itu tidak layak berbohong dan namanya pendakwah juga apalagi berbohong atas nama Allah. Ya, mengaku ini dari Allah, ini dari kitab Allah itu bahaya. Maka kita tidak boleh mengatasnamakan membuat ayat atau hadis ini dari Rasulullah ini, ya, ini paling bahaya. Ya, maka beragama itu ya, hukumnya harus ngikut aturan gitu ya. Kalau ada aturannya dilakukan, kalau enggak nggak boleh gitu ya. Itu hukum agama ya. Jadi buktinya jelas dipahami orang yang awam pun, orang yang ilmunya, akalnya, anggaplah IQ-nya paling rendah pun tahu gitu ya. Jadi pilihannya hanya karena sombong aja, karena merasa lebih hebat aja dia menolak ya. Jadi pemahamannya jelas tapi ditolak. Dan ini pencipta, pemelihara bikum ya. Kalimat-kalimatnya langsung menghujam. Ini dari penciptamu loh. Mukjizat ini. Berarti kamu nih
Ngaku Tuhan mana buktinya gitu ya. Ini membantah langsung. Ya, karena itu mestinya Fir'aun adalah hamba. Hamba ya seperti manusia yang lain. Ya, walaupun dia punya jabatan raja gitu ya. Jadi, maka Nabi Musa ini punya misi untuk melepaskan Bani Israel. Jadi dia uh, dan yang kedua uh, agar Bani Israel itu beriman. Tapi karena dijajah oleh Fir'aun, maka dia harus berdakwah kepada Fir'aun dan pembesarnya. Gitu ya. Ya. Maka ini berikutnya adalah ini perbudakan manusia harus dihapus. Yang kedua, kalaupun dia memang nggak mau beriman, pemimpin itu harus ya membiarkan anak buahnya jangan menghalangi orang lain. Ya. Tapi karakternya biasanya sudah dia yang nggak beriman, dia juga mengajak orang lain agar tidak beriman. Ini karakter ya Al-Mala'u itu dari zaman Nabi Nuh sampai ke Nabi Musa sampai sekarang ya. Namanya itu mesti ngajak-ngajak gitu ya, ngajak-ngajak bawahannya. Maka berhati-hatilah jadi bawahan. Ya. Jadilah bawahan yang cerdas ini ya. Jangan sekedar ikut kepada pemimpin ya. Maka kalau Fir'aun tidak mau beribadah, tidak percaya sama Allah, maka jangan menghalangi orang untuk menyembah. Termasuk Bani Israel. Berilah kesempatan Bani, lepaskan itu. Jangan diperbudak. Gitu ya. Itu dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun, pengantar. Ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau apa, nambahi, ya. Insya Allah kita sambung besok jawaban dari Fir'aun ya. Ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kula rumiyin nggih. Monggo Abah Tris, monggo. Sehat Abah, alhamdulillah ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuh Pak Ustadz seger sekali kelihatannya. Ini brewoknya ini udah kelihatan panjang. Lalu ini ada wajah Pak Ustadz Santoso, Sugeng Ginjang Ustadz, Pak Ustadz Umar. Kelihatan ini wajahnya. Lalu Sugeng Ginjang Bu Eda Purwaningtyas. Kelihatan. Segenjang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lili, Pak. Ada Bu Lili. Lili ibu dokter. Tetangga itu. Oh, tetangga. Gitu. Gayung Sari Timur kalau nggak salah. Ya. Bu Dokter Lili. Lalu ini juga ada wajahnya Bu Nini Ambar, Stikes. Bu Anggit. Ada Bu Anggit. Ada Bu Anggit, kelihatan. Bu Luki kelihatan, tapi gambarnya nggak hidup. Ini Bu Luki. Sembunyi Bu Luki. Ya, behind sign. Jadi ini seger kalau kelihatan wajah-wajah. Ada Pak Irianang itu, mungkin sedang di Banjarmasin, Pak Nanang. Ustadz, kajian pagi hari ini menarik. Ya, walaupun sudah berkali-kali dibahas, Fir'aun sama mantan putranya Nabi Musa. Jadi ini sudah jelas nih, kalau di surat ini istilahnya Bani Israel, orang Israel itu jelas itu dinas di Al-Quran ya. Jadi lalu saya kaitkan dengan kejadian yang terjadi sekarang. Israel ini kan membantai saudara kita. Sekarang ini sudah tembus 44.000 orang. Saudara kita di Gaza meninggal. Lalu sekitar 5.000 di Lebanon. Lalu sekarang merembet lagi ke Suriah. Jadi naudzubillah min dzalik. Jadi ini memang orang Israel ini ya, kalau saya berpendapat memang orangnya pinter, jenius ya. Kalau dimasukkan di Al-Quran. Kalau dibandingkan dengan Nabi kita, Rasulullah SAW yang dilahirkan di Arab Saudi. Kok itu kok nggak dibahas di dalam ayat suci Al-Quran misalnya, kok nyanyinya Israel. Harusnya kan
apalagi kita Indonesia gitu, kan sangat jauh sekali. Tapi umat Muslim Indonesia terbanyak di dunia. Dan yang terjadi kemarin, Ustadz, Presiden kita Pak Prabowo di KTT di Mesir, G8 itu, sempat dia itu menyemprot kepala-kepala negara Muslim. Nggak bersatu kuncinya itu sampai saudara kita di Gaza itu dibantai habis-habisan, genosida. Nah ini kita berharap mudah-mudahan Presiden kita Pak Prabowo, dan sempat kemarin juga Presiden kita kan dipermalukan sama Perdana Menteri Turki, Pak Recep Erdogan. Erdogan. Erdogan itu, sampai kesenggol kursinya Pak Prabowo, sampai sekretaris kabinetnya di belakang itu Pak Teddy marah itu. Jadi itu ya memang dari percaturan diskusi di internasional ya seperti itu katanya. Tapi ini adalah pukulan telak. Saya tahu kalau Erdogan itu Perdana Menteri Turki itu kan sekutunya Amerika itu. NATO, masuk NATO, Pak. NATO. Dia NATO. Dia berani begitu, dia tersinggung kemungkinan. Nah ini kita Bapak dan Ibu, kita punya pemimpin yang kalibernya dunia, strategi perangnya juga karena dia seorang jenderal. Mudah-mudahan pimpinan Muslim ini di dunia bisa bersatu. Jangan seenaknya sendiri, negara kecil kan Israel itu, tapi dukungannya di belakang kan Eropa, NATO. Berani seenak-enaknya membantai saudara semuslim, seimam dengan kita. Nah ini mudah-mudahan Pak Prabowo terus kita doakan berjuang untuk menyatukan pemimpin-pemimpin Muslim dunia bersatu untuk melindungi ya termasuk kita Muslim di Indonesia ini. Saya khawatir nanti dunia Timur Tengah sudah diacak-acak kan sama Israel sama sekutu. Jangan-jangan nanti setelah itu merembet ke kita. Ini kan analisa-analisa yang perlu kita nunggil Pak Ustadz Lasdi ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo selalu sehat, bisa di periode, biar pemimpin Muslim dunia bersatu melawan kedoliman. Saya pikir itu Ustadz sangat menarik kajian pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama komen pertama memang Bani Israel itu singkatan nama artinya kan sebenarnya keturunan dari Nabi Yakub gitu ya. Yakub. Israel itu adalah Yakub. Jadi Bani itu keturunan. Jadi Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Ya. Mesti dari 12 anak itu ya. Jadi dari itu maka terus nanti ada Yahudi gitu ya. Ada nama anaknya salah satunya adalah Yahuda. Jadi dan masing-masing 12 anaknya itu punya keturunan masing-masing dan itu terus gitu ya. Dan mereka sebenarnya ya karena disebut dengan nama Bani Israel diharapkan dia itu ingat sama nenek moyangnya yang beriman. Allah membuat nama itu dengan harapan bahwa dia sadar bahwa nenek moyangnya yaitu Nabi Yakub adalah orang yang beriman. Mestinya dia juga beriman. Tetapi kadang-kadang ya nama sudah dilekatkan tapi realitanya tidak gitu ya. Dan di kisah ini kita bisa belajar mana yang lebih seram, Bani Israelnya atau Fir'aunnya. Ayo kita dialog. Jadi sudah di pengantaran ini. Mana yang lebih bahaya, mana yang lebih berat ini? Fir'aunnya atau Bani Israel? Bani Israel. Bani Israel. Alasannya Bani Israel. Karena berkelanjutan. Kalau Fir'aun kan sudah ditumpas habis. Oke, betul. Kalau Bani Israel kan begitu dia keluar dari Mesir, dia mau masuk lagi ke Palestina, tapi waktu itu kan tidak bisa masuk karena Palestina sudah diduduki oleh bangsa lain. Akhirnya menunggu 40 tahun sampai Nabi Musa meninggal pun belum bisa masuk. Nah disitulah keributan oleh keturunan ini. Jadi kan dari 12 itu kan ada yang
keturunan yang sebenarnya yang baik itu kan Yamin Yusuf sama Yamin adiknya itu kan. Kalau selainnya kan malah yang membunuh mencemplungkan ke sumur itu kan yang 10 orang itu. Nah, mudah-mudahan lah ya itu akhirnya berkelanjutan turun temurun kan. Gitu. Ya, Betul, ngapunten betul. kalau saya salah, ngapunten kalau saya keliru, Iya, Pak iya. Ustadz, ngapunten. Jadi betul gitu. Jadi memang maka terbukti bahwa jumlah nabi yang terbanyak dari mana? Keturunan Yakub, Ya, nabi yang terbanyak dari Bani Israel. Bani Israel. Maka kalau nabinya banyak, berarti apa, Bu? Atau Bapak? Buat Nabinya banyak dikirim, berarti kaumnya betik pol. pol gitu ya. Kalau makanya di surat Yasin ada satu kota didatangi berapa nabi? Surat Tiga. Yasin mungkin sering baca. Tiga nabi. 3. Berarti kota itu berarti double-nya pol. Satu nabi aja nggak bisa. Maka didatangkan 2 nabi. 2 nabi nggak bisa, datangkan tiga nabi. Berarti kaumnya itu double-nya pol. Maka Bani Israel ini memang Allah cerita lebih banyak ya. Nabi Musa disebut 138 kali di dalam Al-Quran ya. Dan Nabi Musa termasuk Bani Israel. Ya, nabinya banyak berarti. Dan inilah karakternya umat yang terakhir mirip dengan Bani Israel. Maka tadi yang ditanyakan oleh pasti ya disampaikan bahwa kenapa kok Bani Israel ini disebut-sebut? Karena karakternya ini mewakili karakter umat akhir zaman. Maka kisahnya itu yang paling banyak diulas karena sudah lewat kan, artinya keturunan gitu kan. Jadi bisa kita bahas sehingga kita sendiri yang hidup di zaman ini kita bisa belajar dari mereka ya, saking bandelnya sampai dikasih nabinya banyak ya. Nah, memang nanti yang tadi bahwa nenek moyangnya yang 12 itu ya Nabi Yakub, kemudian anaknya semuanya akhirnya bertobat ya. Anaknya begitu Nabi Yusuf itu jadi perdana menteri dan dia mengajak itu, Nabi Yusuf mengatakan hari ini tidak ada celaan kepada, mencela aja enggak, berarti menyalahkan dia waktu memasukkan ke sumur aja tidak dilakukan Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf malah mendoakan, saya mintakan doa kepada Allah bahwa kakak saya semua yang masukkan ke sumur itu diampuni. Mencela aja tidak, gitu deh kalimatnya, wala yasribu. Nah, hari ini tidak ada celaan untuk kamu. Jadi Nabi Yusuf itu begitu besarnya hatinya menerima, walaupun kakaknya pernah mau membunuh dengan melemparkan ke sumur, tetapi pada saat beliau berkuasa, apa kakak-kakaknya datang minta pertolongan, minta minta makan, minta bahan makanan untuk ke kampungnya. Nah, dia mengenal, mereka kenal akhirnya, oh kamu Yusuf dah. Nah, dia udah pasrah dia, wis terserah gitu. Tapi Nabi Yusuf mengatakan mencela perbuatan mereka pun tidak gitu ya. Berarti mengampuni. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dan akhirnya dengan itulah keluarganya sama kakak-kakaknya itu bertobat. Ya. Jadi sebenarnya keluarga ini keluarga yang akhirnya mukmin gitu ya, walaupun ada yang telat gitu ya, tapi udah mereka beriman ya, mereka akhirnya beriman. Memang anak keturunannya bandel. Jadi salah satunya itu nanti kita memang ini belajar dan Bani Israel juga nggak belajar ya, bahwa diselamatkan dari Fir'aun, begitu diselamatkan nanti bandel ini begitu keluar dari nyebrang lautan, nggak lama Mesir. kemudian dia menyembah patung anak sapi. Itu nggak lama itu setelah lepas dari Fir'aun ya. Nggak terima kasih, nggak ini malah menyembah patung. Ya memang itu bandelnya itu ya. Nanti kita akan memang bahas ya, termasuk nanti keturunannya. Ya itu aja udah di angkatannya Nabi Musa aja udah seringkali melawan Nabi Musa. Termasuk salah satunya apa? Pada saat disuruh masuk ke Palestina itu yang tadi diceritakan oleh Pak Lasdi, mereka mengatakan, wah musuhku badannya besar ya. Wah nggak mau aku, pedih aku. Terus sampein aja. Ya, Nabi Musa dulu yang disuruh berangkat. Iya, sama Allah. Kamu berangkat sama Allah lah. Udah, saya nonton. Nanti kalau menang saya baru ikut masuk. Kurang ajarnya bagi Israel. Jadi itu aja di dalam Al-Quran nanti kita insya Allah suatu saat kita akan bahas gitu ya. Jadi seperti itulah Bani Israel. Jadi kita nggak aneh
Kalau itu dan itulah yang disampaikan oleh Allah kepada kita di Al-Quran. Sehingga kita kenal, oh aku ketemu Bani Israel, aku udah tahu karakternya. Karena karakter itu yang bisa kita baca gitu kan. Karakter itu bisa kita baca dan kita pelajari. Dan kita harus bisa mengatasi. Mungkin itu tambahannya. Saya kira sedikit saya nggak akan bahas yang hari ini karena memang konteksnya belum masuk ke sana. Itu Mas Tris, wallahu alam bisawab. Ya, Matur cukup. nuwun. Matur nuwun Pak Ustaz. Baik, oke. Bapak Ibu semuanya matur nuwun. Pangapunten. Baik, saya kira kita cukupkan. Ya, nanti kita akan lihat apa reaksinya Fir'aun ya. Apa yang dikatakan Fir'aun begitu dikasih bombardir seperti itu dari Nabi Musa, kira-kira dia jawab apa gitu ya. Apa tebakannya, Bu? Apa yang diomongkan oleh ini Fir'aun berikutnya? Nggak tahu ya. Setelah Kalau belum, setelah ini bisa aja deh. Iya. Besok kita setelah lihat. ditenggelamkan. Setelah ditenggelamkan, waktu mau meninggal baru dia percaya. Aku percaya Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Oke, baik. Nanti kita lihat besok pagi ya. Tentang apa? Tentang apa Biar jawabannya? seru. Fir'aun. Seru, Biar biar seru. seru. Oke, matur nuwun, kita tutup Penasaran. dengan kafat. Penasaran, Bu. Kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Allahumma wa Asyhadu an bihamdika. la ilaha illa Asyhadu anta. an la Astaghfiruka ilaha wa illa atubu ilaik. anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa rzuqna tilawata alaihi wa waj'alhu lana Matur nuwun Pak Ustaz. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.